Nabi mengambil perintah solat 50 waktu. Kemudian Nabi turun. Di langit ke-7 jumpa Nabi Ibrahim, dia diam saja. Di langit ke-6 jumpa sama Nabi Isa, dia diam saja. Di langit ke-5 jumpa sama Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Muhammad, kembalilah kepada Allah, minta kurang, sungguh umatmu tidak akan sanggup ya, hai Muhammad, untuk mengerjakan solat 50 waktu. Sampai Nabi Muhammad 9 kali turun naik, akhirnya solat menjadi 5 waktu. Pertanyaannya adalah, kenapa bukan Nabi Ibrahim yang memprotes? Karena Nabi Ibrahim berada di langit paling atas. Kenapa Nabi Musa? Maka jawaban, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu imamuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Insyaallah sebagaimana Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini, insyaallah besok di akhirat insyaallah Allah kumpulkan kita semua di syurga Jannatul Na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa ruhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di dunia kita tak berjumpa wajah dengan beliau, tak pernah memandang wajah beliau, tak pernah tubuh kita bersentuhan dengan tubuh beliau, tak pernah telinga kita mendengar suara beliau, tapi percayalah, ketika cinta kita kepada agama, ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syariat ini, maka percayalah, kalaupun tak berjumpa di dunia, insyaallah dengan izin Allah besok di akhirat kita berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Bapak Kasrem yang kami muliakan, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, para bapak-bapak, ibu-ibu tak bisa kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa kepada adik-adik yang muda-muda dalam perkumpulan GPS Gerakan Pemuda Subuh, bapak-bapak yang punya anak remaja, ibu-ibu yang punya anak remaja. Kegiatan yang mereka lakukan sungguh sangat positif. Tinggal kita gerakkan anak-anak kita untuk bersama-sama berjamaah sholat subuh dan kegiatan-kegiatan lainnya. InsyaAllah hari ini tak ada jawaban lain untuk anak-anak kita. Hari ini tak ada kata-kata yang pantas kita sematkan kepada mereka. Hanyalah agama sebagai penopang, agama sebagai obat, agama sebagai antisipasi untuk daripada hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan. InsyaAllah ketika agama anak-anak kita remaja kuat, karena orang tua yang hebat adalah orang tua yang meninggalkan anak-anak yang hebat. Orang tua yang hebat adalah
orang tua yang meninggalkan anak-anak dalam agama, orang tua yang hebat adalah orang tua yang meninggalkan anak-anak qurrata a'yun yang bisa menjadi penyejuk mata sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berada di dalam masjid yang mulia ini, untuk menambah keberkahan dan pahala kita semua, mari sama-sama kita niat iktikaf di masjid yang mulia ini. Yang belum beriktikaf, mari beriktikaf. InsyaAllah apapun yang kita lakukan, mendengarkan ceramah agama kurang lebih 1 jam atau 45 menit ini, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini lelah, dapat kalah jadwal Ustaz Somad. Tadi malam jam 2 saya harus sampai dari Bagus Salam, lalu ikuti masuk dalam. Dari pagi di Bentuk, dari sore di BNI, malam ini di Korek, besok pagi sudah kembali. Ustaz Somad besok itu semuanya 3 jadwalnya, setahu saya 4. Kadang-kadang begitulah sampai nanti Ramadan, insyaallah. Kalau bapak saya mohon doa, saya ganti pakaian di musola belakang, di masjid belakang, saya ganti pakaian. Dan saya sempat ganti pakaian Pak Ustaz, mandi juga sempat. Saya lagi musibah Bapak Ibu. Saya agak gemetar sedikit. Tadi siang saya terima kabar anak saya di pesantren jam 11 patah tangannya karena bermain-main dengan teman, mungkin saya tak tahu. Langsung saya sujud syukur ketika mendengar itu, ya Allah, aku sudah dari pertama menjalankan anakku pesantren karena Allah, ya Allah. Apapun yang terjadi kepada dia, ya Allah, Engkau yang lebih tahu, ya Allah. Aku hari ini tak bisa ke sana, banyak jadwal ceramah. Tapi kalau sempat nanti malam juga masih parah, nanti saya akan tetap membatalkan beberapa acara besar-besar, bukan masalah uang, bukan, tapi janji kita dengan orang, janji kita sudah dengan orang. Maka Bapak Ibu mohon doa. Saya dari pertama Bapak Ibu. Maka kalau ada yang anak-anaknya di pesantren, jangan kasih ke tengku, jangan kasih ke ustaz, jangan kasih ke kiai kalau yang di Jawa. Kasih ke siapa Pak Ustaz? Kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah adalah sebaik-baik penjaga. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jadwal kita malam kemarin, Pak. Betul. Pak Bintang, Pak Bintang yang kami muliakan. Nanti kalau saya tak penghormatan beliau akan diulangi. Pak Bintang yang kami muliakan. Sebenarnya acara kita malam kemarin pas malam sholat. Tapi karena Ustaz berhalangan karena ada kebutuhan lain, ada beberapa pihak yang juga susah dinedi, maka akan saya batalkan. Ini kadang-kadang sudah terkenal begitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan begini, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Apa masalah? Ada apa dengan ibadah sholat ini? Kenapa begitu istimewa? Kenapa ibadah-ibadah yang lain melalui wahyu, melalui malaikat Jibril, tapi kenapa khusus kepada sholat Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu istimewa. Nabi meninggal istrinya Khadijah, sedih luar biasa. Khadijah belum perempuan yang kaya raya, sepertiga tanah di kota Mekah miliknya, saudagar. Melamar Rasulullah SAW, dari kaya raya sampai ketika Khadijah kembali kepada Allah hanya membawa selembar pakaian. Bahkan dia meminta kepada Fatimah anaknya, hai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, bilang kepada ayahmu, aku minta surban yang dia pakai untuk menjadi kain kafan. Menangis Nabi. Kenapa dia menangis? Ya Allah, Khadijah seorang perempuan kaya raya, kemudian membantu aku dalam menyebarkan agama, membantu jalannya agama ini. Akhirnya ketika dia mati, ketika dia meninggal, ketika dia wafat, tak ada yang dia bawa kecuali satu batu di badan. Menangis Rasulullah sampai turun malaikat pada waktu itu menyampaikan amanah daripada Allah. Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, dia jangan sedih, dia jangan menangis, karena Allah sudah siapkan satu kamar di surga khusus kepada Khadijah istri. Nabi sedih, orang yang paling dia cintai meninggal. Beberapa lama kemudian kembali goncangan terjadi kepada Rasulullah SAW.
seorang yang selalu setia, seseorang yang selalu berada bersama Rasulullah, selalu bersama Rasulullah, menghalau serangan orang-orang kafir walaupun dia tidak Islam, yaitu Abu Talib juga meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia di tengah-tengah berkecamuk serangan dari orang-orang kafir. Akhirnya dia kembali kepada Allah. Yang sangat disedihkan lagi, Abu Talib kembali kepada Allah dan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang paling ditangisi oleh Rasulullah SAW. Maka di tengah kegalauan tersebut, Nabi Muhammad SAW bersama beberapa orang sahabat berencana untuk hijrah. Beberapa saat kemudian, Nabi dan beberapa orang sahabat hijrah ke kota Taif, berharap di kota Taif ada kehidupan penyambutan yang lebih baik, penerimaan terhadap Islam. Apa yang terjadi? Sampai di kota Taif sudah dipersiapkan penyambutan. Anak-anak disiapkan, orang-orang gila disiapkan. Akhirnya Nabi Muhammad datang, disambut dengan lemparan batu, disambut dengan lemparan kotoran-kotoran binatang. Sampai-sampai darah Nabi menetes. Ketika darah itu akan menetes, ditampung oleh malaikat Jibril. Kalau seandainya darah itu jatuh ke bumi, maka Allah akan murka kepada seluruh penduduk bumi. Tanya kepada Muhammad, hai Jibril, apa yang dia inginkan? Dan apapun yang dia inginkan akan aku penuhi pada hari ini. Apa jawaban Nabi pada waktu itu? Jibril, sampaikan kepada Allah, mereka yang mencurangi aku, mereka yang memukul aku, mereka yang melempari aku, mereka yang tidak terima atas diriku ini, sungguh adalah mereka-mereka yang belum mendapatkan petunjuk dalam kehidupan mereka. Insya Allah suatu saat nanti mereka akan mendapat petunjuk Islam dalam kehidupan mereka. Begitu mulia hati Nabi. Di tengah-tengah kegalauan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad dalam sebuah perjalanan agung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil perintah solat. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibelah dadanya air yang sudah dibawa dari sumber Al-Kautsar dan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud Ustaz? Nabi Muhammad dibelah dadanya, Nabi Muhammad dibersihkan kotoran-kotoran dalam dadanya. Ternyata kalau kita secara logika saja, yang masuk surga Allah itu betul-betul orang-orang yang harus sempurna. Yang masuk surga Allah betul-betul orang-orang yang harus bersih. 4 kali dalam sejarah Nabi Muhammad dibelah dadanya. Ketika masih bersama Halimatus Sa'diyah, ketika berumur 10 tahun, ketika diangkat menjadi Nabi, dan ketika di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melakukan perjalanan yang sangat agung bersama malaikat Jibril dan seekor binatang yang bernama Burak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Nabi Muhammad berhenti beberapa kali atas perintah Jibril untuk menunaikan sholat, termasuk berhenti di kota Madinah, termasuk berhenti di Bukit Tursina dan beberapa tempat yang lain, sampai Nabi Muhammad tiba di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi ambil ontanya, Nabi ambil buraknya, Nabi ikat. Apa pelajaran di sini? Lihat Nabi Muhammad, burak diikat karena setelah dia serahkan kepada Allah, mengikat burak itu bentuk daripada ikhtiar. Nabi Muhammad pernah kedatangan seorang sahabat dari jauh ingin berjumpa dengan Nabi. Dia naik onta. Ditanya sama Nabi, dengan apa engkau datang kemari? Dengan onta. Mana ontamu? Sudah kamu ikat? Belum, aku lepaskan saja. Sudah aku serahkan kepada Allah. Apa kata Nabi? Ikat dulu ontamu, baru engkau serahkan kepada Allah. Ini adalah usaha dan doa harus sejalan. Ikhtiar dan tawakal harus sejalan. Bapak-bapak besok cobalah ke Banyak Impres atau ibu-ibu ke Banyak Impres. Bawa motor. Sampai Banyak Impres kasih ke tukang parkir. Biarkan kunci di situ. Ditanya sama tukang parkir. Kenapa bapak tak ambil kunci? Aku sudah tawakal. Aku sudah serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menjaga.
Insya Allah balik hilang motor. Kunci dulu motornya, kalau perlu gembok, pasang gembok 2, baru pergi, baru tawakal kepada Allah. Kalaupun pas pulang motornya hilang, rodanya tinggal, kita sudah ikhtiar dan kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak-bapak saya lihat kalau di Batu itu tentara-tentara agak suka lari-lari, yang perutnya besar-besar. Itu ikhtiar dia. Mohon maaf, saya sering jumpa karena saya dekat baru situ sekolah ya. Sering jumpa tentara. Kenapa saya tahu tentara? Cepat. Tapi kalau lihat rambut cepat tentara. Dia perut bukan tentara. Ya bukan dia. Bapak sekalian, maaf nih yang besar perutnya. Ikhtiarnya apa Pak Ustaz? Ikhtiarnya lari. Habis lari baru berdoa kepada Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, lari 3 kali keliling. Waduh ya Allah, masalah terus gak terus urusan kau ya Allah. Tapi nampaknya susah terus nih ya Allah. Habis dari keliling waduh 3 kali ya Allah. Aku mampu di syarif 5 ya Allah. Bagaimana mau urus usahanya keliling waduh 3 kali. Habis itu mampir lagi di syarif 5, maka lontong 2 piring. Ini usaha dulu bapak-bapak. Ini betul. Ini kadang-kadang kita suka lihat tentara itu yang pelogak-pelogak. Tentara itu kayak bapak-bapak kasren. Kita harus puji. Kalau Pak Kasren kita bilang nggak bagus, dan tidak dibilang lagi. Karena perintah dari beliau. Jangan tentara musafir. Saya pernah lihat video di Thailand itu ada sebuah camp khusus kepada tentara polisi gendut. Latihan. Ini musafir. Jangankan ngejar maling. Maling lari lah. Dia jalan tak sanggup dia. Jangan jalan malingnya. Maka ada usaha, ada ikhtiar. Ikhtiar dan tawakal sama-sama. Udah usaha, baru serahkan kepada Allah. Ibu-ibu, di rumah pakaian yang rapi, di rumah soleh sikit, mandi, rambut sisir, masak makanan terbaik. Habis itu tunggu suami dengan senyuman terindah. Masalah suami selingkuh tidak selingkuh, setelah kita usaha, serahkan kepada Allah. Habis jalankan perbuatan terbaik, berdoa sama Allah, ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah, ke salon seminggu 3 kali ya Allah, pedikur ya Allah, aku sudah buat semuanya ya Allah, aku sudah belajar masak lewat Google ya Allah, aku sudah bersoleh ya Allah, masalah suami muslim lagi memang tidak ya Allah. Yang penting usaha dulu, jangan di mulut bilang suamiku tuh gini, suamiku gini, tapi di rumah kita kayak mak lampir. Agak usaha, agak ikut sekalian. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, kemudian dia menjadi imam sholat bagi nabi-nabi yang hadir pada waktu itu. Itu artinya bahwa Nabi Muhammad itu mulia, bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa, bahwa Nabi Muhammad itu dimuliakan, Sayyidul Anam. Bahkan untuk para nabi, Nabi Muhammad dijadikan sebagai pemimpin. Setelah sholat di Masjidil Aqsa, tidak enaknya kalau ceramah dibagikan duit. Yang dengar enak sambil dalam-dalam. Ustaz ini dia ya. Yang paling parah pas kita turun habis 11 satu pun kita tak dapat. Ya, maka saya apa mereka lakukan. Astagfirullah. Tidak bagi terus apa? Kita sudah disimpan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kemudian Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Setelah melewati 7 lapis langit, kemudian Nabi berjumpa dengan Allah. Masalah berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu, ada khilafiyah pendapat. Ada yang mengatakan Nabi jumpa dengan Allah ada hijab. Ada yang mengatakan Nabi jumpa dengan Allah tanpa hijab. Ini kita tak perlu. Kita sekarang ini banyak sekali cari-cari khilafiyah. Banyak cari perbedaan kemudian diperdebatkan. Kita menjadi orang-orang yang suka berdebat lagi. Ustaz Junaidi Ramadan kemarin diundang ceramah di Masjid Al-Fitrah. Di Al-Fitrah sholat tarawih 8 rakaat.
Ustaz ini ikut, habis itu lanjut 20. Tak usah berantem. Kalau kita berantem yang sholat ini, yang senang yang tidak sholat. Udah, tak usah, tak ada urusan. Jangan gara-gara terawih 8 kita kemudian berpecah belah. Ini sudah bagus kalau sudah nomor 1. Kadang-kadang kita suka begini Bapak Ibu. Itu Masjid Baitur Rahman tuh, Masjid Muhammadiyah. Itu Masjid Jami, itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita suka begitu. Ustaz Junaidi sholat di mana? Mana yang dekat? Dekat di Jami, sholat di Jami. Dekat Baitur Rahman, sholat Baitur Rahman. Orang Baitur Rahman tidak baca doa. Saya pun tak ikut baca doa. Orang Jami, astagfirullahaladzim. Lihat sini. Abdurrahman Sudais, ketika dia di Masjidil Haram, dia tak pernah baca bismillah. Abdurrahman Sudais, mohon maaf saya dibuka sedikit. Saya tak bisa sebenarnya. Kalau Ustaz suara beliau lah, Masya Allah, berhenti. Ibu ingin punya anak seperti Ustaz bin Abu? Bu, ingin bu? Tak mungkin lagi, jadi kan menantu ya bu. Kalau jadikan anak sudah begitu, kalau saya belum tahu ini. Coba bayangkan kalau punya menantu kayak beliau Ustaz Muslimina. Malam-malam tak usah tidur, suka baca Quran ya. Ada 3 ayat, 4 ayat. Saya yang panas, saya mertua. Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman Sudais itu tak pernah baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung datang dia diundang ke Jakarta di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu mayoritas Syafi'i. Baca bismillah, baca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang Abdurrahman Sudais jadi imam. Allahu Akbar. Orang menunggu-nunggu nih apa yang akan dilakukan oleh Abdurrahman Sudais. Ternyata dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut orang. Ditanya sama wartawan, kenapa kau membaca bismillah? Engkau kata pernah membaca bismillah. Aku menghormati karena aku sholat di belakang jemaah banyak Syafi'i. Tak usah tantang gara-gara tua. Jaringan tidak sholat. Itu yang kita hayal. Berantem nomornya. Ya, ada yang sholat, bukan pecah belah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi mengambil perintah sholat 50 waktu. Kemudian Nabi turun. Di langit ke-7 jumpa Nabi Ibrahim, dia diam saja. Di langit ke-6 jumpa sama Nabi Isa, dia diam saja. Di langit ke-5 jumpa sama Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Muhammad, kembalilah kepada Allah, minta kurang. Sungguh umatmu tidak akan sanggup ya, hai Muhammad, untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Sampai Nabi Muhammad 9 kali turun naik, akhirnya sholat menjadi 5 waktu. Pertanyaannya adalah, kenapa bukan Nabi Ibrahim yang memprotes? Karena Nabi Ibrahim berada di langit paling atas. Kenapa Nabi Musa? Maka jawabannya adalah Nabi Ibrahim punya julukan Khalilullah, yang taat patuh kepada Allah. Jangankan masalah sholat 50 waktu, ketika anaknya Ibrahim disuruh sembelih, Nabi Ibrahim tidak ada gugatan apa-apa. Dia tenang saja. Yang penting ini perintah Allah. Nabi Musa punya gelar kalamullah, yang suka bercakap-cakap dengan Allah. Maka banyak argumen daripada Nabi Musa. Akhirnya hari ini kita diperintahkan untuk sholat sehari semalam 5 waktu. Bapak-bapak tentara yang saya muliakan. Tapi kalau lihat perut tidak. Kalau lihat wajah agak begitu. Saya mohon maaf sama adik tadi itu. Ada adik zaman dulu siasat. Kamu tentara ya? Bukan Pak. Mirip dia tentara. Mana jadi baju satu yang nggak mirip dia tentara. Dia tentara bagus. Saya punya bapak Brimob. Bapak saya Brimob. Ya, saya kan agak Amerika. Saya Brimob. Saya cita-cita tentara, kata saya. Demi Allah saya bilang. Saya dulu punya cita-cita masuk pesantren tentara, tapi tentara jurusan dakwah. Akhirnya Allah tidak izinkan saya jadi tentara. Akhirnya Allah izinkan saya menjadi pendakwah. Tapi saya menjadi pendakwah yang bisa menceramah tentara. Itulah yang saya. Bapak Ibu sekalian, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, sholat. Kita tak ada guna peringatan-peringatan seperti ini, Pak. Ini kalau hanya untuk seremonial.
Kalau hanya untuk upacara, tak usah buat lagi. Ini sholat yang perlu kita tingkatkan kepada Allah. Kita besok mau pangkat besar aja nggak ditanya, Pak. Yang pertama dihisab besok adalah sholat. Coba bayangkan, ketika yang ditanya pertama sholat kita tidak benar, maka semua amalan kita jadi tidak benar. Kayak masuk tentara aja, Pak. Kalau masuk tentara yang pertama dimintakan ijazah dengan IP sekian. Tiba-tiba kita tidak punya itu. Kita mau kekar badan, mau otot kuat, mau lari yang kencang, tetap tidak dipakai. Karena persyaratan utamanya kita tidak penuhi. Sama di sisi Allah nanti ketika diminta sholat kita tidak ada sholat. Awal ma yuhasabu pada yaumil qiyamah as-sholat. Amalan sholat adalah amalan yang pertama sekali akan dihisab besok hari kiamat. Maka abang-abang, bapak-bapak saya yang terhormat, sholatlah. Jadikan sholat sebagai kebutuhan kehidupan kita. Kalau ada yang belum sholat, dia belum mendapatkan ketenangan dalam sholat. Kalau ada yang belum sholat, dia belum mendapatkan kedamaian dalam sholat. Dia tidak jadikan sholat sebagai penolong hidupnya. Padahal Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Minta tolong itu dua caranya kata Allah. Yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Pak. Di dunia ini kita aja pensiun. Mohon maaf. Ini bapak-bapak yang sudah tua-tua. Enggak kita singgung belakang. Tentara saya tak mau orang main pistol. Kalau cuma tangan kosong saya berani. Coba dia, bapak-bapak yang tua, umur 60 kan mau pensiun, Pak. Di dunia aja pensiun, apalagi di akhirat kita akan pensiun. Pekerjaan kita pensiun. Di hadapan Allah kita juga akan pensiun. Kita akan mati semuanya. Dunia ini hanya sementara. Kalau kita sombong dengan dunia ini, kita angkuh dengan kehidupan kita. Mentang-mentang kita punya jabatan, kita angkuh. Mentang-mentang seorang ustaz, sombong ngomongnya. Tidak, kita semua akan kembali kepada Allah. Di dunia kita juga banyak pertanggungjawaban. Coba lihat. Anggota pertanggungjawaban kepada pemimpin pelontornya. Anggota dan ramil pertanggungjawaban kepada korapilnya. Anggota korem pertanggungjawaban kepada Pak Kasem dan Dandan. Anggota PM pertanggungjawaban kepada Pak Dadenpong. Kita butuh pertanggungjawaban. Di dunia aja banyak pertanggungjawaban, apalagi besok di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita dunia akan kita pertanggungjawaban. Hari ini oke lah, Pak. Di dunia bisa kita agak kesana mereng-mereng sedikit, agak kedip-kedip mata sedikit. Kan banyak hari ini banyak yang main-main hari ini. Datang orang-orang dari dinas apa? Ada laporan. Di dunia oke lah main kedip-kedip mata. Coba sama malaikat. Mana sholatmu? Oh, cuma gini aja. Maka ayo kita persiapkan. Semua apapun akan kita minta pertanggungjawaban. Jangan kita sholat. Bu. Ini kalau saya ceramah di hari Kamis ceramah ibu-ibu. Ini kenapa tak ada? Ini saya lihat wajah-wajah baru. Pemain-pemain apa mana? Bu, suaminya ada sholat, Bu. Agak-agak terpaksa ya. Ayolah, salah satu kebahagiaan dalam rumah tangga itu sholat. Betul saudara. Suami itu jadi imam. Kadang-kadang yang lucu begini, Pak. Suami sanggup jadi imam, jadi pemimpin dalam warisan, tapi dia tak sanggup memimpin seorang istri di rumahnya dalam sholat. Bergaya sedikit bapak-bapak. Kalau pulang maghrib kan kita tak usah ke masjid hari ini ya. Memang tak pernah dari masjid lah. Kalau kali ini kita tidak ke masjid. Emang kenapa, Bang? Abang ini setelah dengar ceramah Isra Mi'raj dari malam, ini rasanya abang jadi imam sama adik ini. Hah? Udah 20 tahun, Bang. Suatu hari ini abang terjaga. Sama juga hidayah ini. Datang mulai hari pada hukumnya habis maghrib. Allah, Ustaz, saya cuma bisa Fatihah. Udah Fatihah aja. Ayat Ustaz, ayat itu sunnah. Kulu bisa, kulu aja. Kulu bisa Ustaz. Rakaat kedua Ustaz, kulu lagi.
si perempuan, si istrinya ngikuti, tapi dia agak-agak heran juga. Dia lihat ke suaminya, dilihat dan dia itu apa enggak? Atau kesampai di mana abang? Karena tidak pernah. Tapi kalau sudah biasa menjadi imam, ada asik imam. Betul. Ibu-ibu tuh pingin kadang-kadang. Karena suami tak bisa jadi imam, kadang-kadang dia protes. Ayah, papa, mas, kang, bang, aku jadilah imam sekali bang. Aku mau jadi makmum. 20 tahun kita bersama, nama anak kita bang. Abang tak pernah jadi imam. Ayah lihat, ibu nggak jadi imam. Ibu pula jadi imam. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi muliakan Allah. Ayo, Allahu Akbar. Maka kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya tak senyum-senyum sedikit. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat Bapak Ibu ya. Yasin. Baca suamiku ni siapa Yasin? Yasin. Allah. Jadilah suami yang saya. Jadi imam di rumah tangga dan jadi imam juga dalam sholat. Bapak-bapak di rumah harus tegas. Saya sering bilang ibu-ibu ini kalau pengajian sama saya hari Kamis, saya sering bilang jangan perintah suami di rumah. Ibu-ibu itu wakil, bapak-bapak itu imam. Suami memang kalau diperintah dia mau dengar, tetapi harga dirinya dia jatuh. Kalau suami mau nyapu, biar dia nyapu. Kalau suami mau siram bunga, biar dia siram bunga. Kalau suami mau nyuci, biar dia nyuci. Kalau suami dia masak, biar dia masak. Asalkan jangan disuruh. Ini suami suka nyapu. Tahu deh kita tentara apa yang ada di sini? Kita tak tahu. Ada yang kawin. Sapu dia. Dia ambil sapu, dia sapu. Besok nyapu lagi. Tapi besok kalau dah nyapu jangan disuruh. Pak, apa dia? Sapu. Ini jangan harga diri seorang laki-laki. Bu, surga ibu ada di bawah telapak kaki suami. Hormat sama suami. Ustaz, saya tak yakin suami saya yang pegang kunci surga. Wajahnya aja mau satu lebih jaga neraka. Bukan pada wajah, tapi pada ridho seorang suami. Maka ibu-ibu, kalau dalam sholat suami ini imam, kita ini makmum, maka tidak sah menjadi seorang makmum apabila mendahului daripada gerakan daripada imam. Artinya apa? Taat dan patuh. Selama suami masih di jalan Allah, maka wajib hukumnya bagi seorang istri untuk taat dan patuh kepada suami. Jangan jadi perempuan nusyuk, jangan jadi perempuan durhaka. Perempuan durhaka jangankan dapat surga Allah di dunia, tidak berhak dia mendapat warisan daripada keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadikan sholat sebagai tempat penolong kita. Habis sholat berdoa. Apa kebisaan kita? Doa sama Allah. Dalam sholat duduk sebentar, tafakur. Orang yang paling sombong Pak, habis sholat langsung bangkit, sombong. Paling kurang ya Allah, aku udah sholat ya Allah. Asal tinggal tahu dah. Paling kurang berdoa lah sama Allah. Ini ada orang belum habis sholat imam dia dah keluar. Itu anak-anak aku paling biasa. Bapak Ibu sekalian, ayo berdoa sama Allah. Aku pikir enak jadi tentara. Jadi tidak seberapa nyawa ya Allah. Ya Allah, aku tunjuk ya Allah, Tuhan tempat-tempat lain kerja ya Allah. Minta sama Allah. Begitu juga. Lihat abang-abang dan pom ini ketawa saya lucu. Kalau lihat mereka di jalan, ketawa. Tak cocok jadi kemarin. Dan yang buat bilang tegas. Dia harus
Ustaz sudah agak tajud sih. Ini orang kampung saya Pak. Sama-sama kecil ya. Sahabat abang dan saya. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, rumah tangga jelek, rumah tangga berantakan. Kenapa? Sholatnya belum benar. Karena rumah tangga yang baik dimulai dari agama yang baik, dimulai dari sholat yang teratur. Insya Allah akan kita dapatkan keluarga yang baik. Habis sholat jamaah juga berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Ya Allah, lihat dari belakang, ya Allah. Makin lama makin hancur ya. Alhamdulillah, keras. Nanti dengar istri kan, nanti istri bapak, amin. Kalau bukan yang lain Allah, amin. Minta sama Allah. Oh, kita ini minta hanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah. Tak usah berharap kepada manusia, engkau akan kecewa. Tak usah berharap kepada makhluk, engkau akan kecewa. Minta dengan Allah. Kapan kita minta? Setiap saat, setiap waktu. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan dijawab setiap doa. Doa kita, Bapak Ibu sekalian, setiap hari akan dijawab oleh Allah. Kalau tidak sekarang, nanti. Doa kita pasti dijawab. Contoh, doa kita minta, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Itu kapan dijawab? Nanti waktu mati. Mau sekarang? Tidak begitu, ya Allah, masukkan aku dalam surga. Kapan dijawabnya? Kalau sudah mati, maka banyak-banyak minta sama Allah. Dalam sholat kita minta sama Allah. Jangan mengharap kepada manusia. Nanti kalau mengharap sama manusia, kita kecewa. Tapi mengharap kepada Allah, sungguh kita tak akan kecewa. Sholat. Fawailun lil musallin. Jangankan orang yang tidak sholat, itu jelas Pak, neraka tempatnya. Udah gak ada tawar-tawar. Jangankan orang yang tidak sholat, kata Allah, fawailun lil musallin. Celaka orang-orang sholat. Orang sholat masih celaka. Ini ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin. Hampir mirip Ustaz mirip. Celaka orang sholat. Yang mana Ustaz? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat tetapi lalai dengan sholatnya. Ahli tafsir kemudian menafsirkan maksud lalai ada dua. Yang pertama, dia menunda-nunda waktu sholat. Bu, jangan kalah urusan dunia dengan urusan akhirat, Pak. Tentara ini kalau lagi baris, tak ada berkedipan mata. Tak begini, tapi banyak tentara sholat yang begini. Kalah sama urusan ini. Apel jam 8 tepat waktu, tapi sholat. Tapi alhamdulillah, saya sering sholat di Al-Fitrah. Udah mulai ramai. Ajak teman-teman, ajak di kantor-kantor, ajak. Ayo sholat, itu dakwah. Dakwah macam-macam. Ustaz Junaidi dakwah dipanggil, pulang kasih amplop, dakwah Ustaz Junaidi. Kalau tak dikasih Pak Ustaz, apa? Betul Pak Ustaz. Itu bulan. Dakwah kawan-kawan di kantor ada. Apalagi ini pimpinan-pimpinan, Pak Dedan Pong, Pak Kasre, atau pimpinan-pimpinan lain, tetap harus dakwah. Karena itu dipertanyakan. Walaupun roheng, walaupun maskul rohiyati, paling kurang dipertanyakan tentang ibadah anak-anak buahnya. Komandan peleton punya anak buah 20 orang. Arahan bagi, oke? Hari ini kegiatan kita ini aja. Allah, sholat jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, besok kita jumpa lagi. Itu aja. Arahannya arahan untuk ibadah. Ini dakwah. Dakwah kita macam-macam, Pak. Pulang ke rumah, Ibu. Oke, sudah selalu belum? Ya, Pak, belum. Dakwah. Apalagi istri, maaf nih yang udah kawin, kalau istrinya tidak sholat, dosanya double. Karena sombong. Awas yang tidak sholat istrinya. Ibu, suami tak sholat, tak ada urusan sama ibu, dosanya dengan Allah. Tapi kalau istri tak sholat, udah dosa dengan Allah, dosa dengan suami, istri dosa. Gimana Pak Ustaz? Cara bangunin istri sholat, biasa. Suami nggak sholat, balik
Suami nggak sholat, istri bangun. Bang, apa? Subuh. Sudah ibu pergi. Udah lepas dosa. Mudah kan? Tapi kalau si nggak sholat datang. Karena kalau tidak begitu kita yang dosa. Bu, orang tak sholat itu, orang yang suka tidak sholat itu matinya dulu di zaman Nabi, wajahnya berubah jadi baju. Datang istrinya Nabi kepada Nabi, balik Nabi lihat. Kenapa dia begini? Kata istrinya, ini dia Pak sering tinggal sholat. Apa doa Nabi? Ya Allah, jangan engkau beri aib kepada umatku di dunia. Kau ubah wajahnya tidak sholat menjadi babi. Kalau kau ingin memberi aib, memberi siksa padanya, siksa besok di akhirat. Berubah wajahnya lagi. Maka besok di akhirat ada satu kelompok manusia. Kita 11 kelompok. Ada satu kelompok tubuh manusia wajah babi, itu orang tak sholat. Jangan habis dengan ceramah ini besok panggil begitu. Bapak dibangun sama ibu. Bapak. Ya bangun juga ya kan? Di dapur dulu. Yang nggak sholat kata Ustaz babi. Baru Ustaznya ada. Kalau bapaknya lebih parah lagi. Babi dong. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil musallin. Jangankan orang tidak sholat, orang sholat saja masih celaka. Yang mana? Lalai. Dia sibuk dengan kantor. Pak, Bu, urusan dunia tidak ada habis-habisnya, Pak. Benar saya bilang. Urusan dunia ini tidak pernah selesai, Pak. Ada aja. Tapi kita sisihkan sedikit waktu. Ini sudah waktunya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal kita berada di Aceh. Kalau di sini kita berdinas, di sini kita tugas, kita tidak sholat, apalagi besok kita dinas bukan di Aceh, Pak. Di tempat yang seperti ini kita berdinas, kita tidak berhijab, apalagi besok tidak di Aceh. Maka ini kesempatan kita. Allah beri nikmat kita tinggal di Aceh. Allah beri nikmat kita tinggal di tempat syariat Islam. Allah beri nikmat di mana mayoritas orang Islam. Di sini kita kuatkan ibadah kita, istiqomahkan ibadah kita, istiqomahkan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang dianggap lalai itu adalah orang dalam sholat yang suka kepikiran kemana-mana. Allahu Akbar. Kunci ada rumah suara gede tak kosong. Yang mana komandannya dalam sholat dia ingat-ingat. Dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ikhwan di dunia kata isu abadan, wa amal di akhirat kata anda kata untuk badan. Ketika kita sedang di dunia seakan-akan kita hidup untuk selamanya, tapi ketika kita untuk urusan akhirat seakan-akan kita akan mati besok hari. Beribadah itu seakan-akan habis sholat kita mati. Bapak ibu sekalian, Ustaz, saya selama ini Pak Ustaz banyak tinggal sholat. Pak Ustaz bagaimana Pak Ustaz? Lihat sini. Lihat ya. Bapak ini terlalu serius, saya suka sama ini. Boleh sampaikan lah, Pak Dita. Jadi kan kita tunggu aja, belum ambil nama ini berarti dah selesai. Kata Pak Kasem, dah soal ini, kasih gedul-gedul dia. Kami sama Pak Kasem baru sekali jumpa, tapi kami tak dekat secara fisik, tapi dekat secara hati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya banyak tinggal sholat Ustaz. Ini juga sudah tidak didapat. Ada yang mengatakan kodok sholat. Ini yang tinggal dulu. Jangan pernah nanti kamu nggak sholat asar, aku kodok aja besok. Yang tinggal dulu, waktu masih zaman jahiliyah dulu, waktu masih zaman belum kenal agama, masih suka pemuda suka sholat sendiri, kodok sholat. Insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai sholat kita tinggal dan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah, hidup kita ini hanya sebentar. Hati-hati yang umur 40 tahun. Agak kayak suara malaikat kan? Hati-hati yang umur 40 tahun. Ustaz Junaidi 39. Bulan depan masuk 40 tahun. Yang 40 tahun hati-hati kata Nabi. Kata Imam
Imam Ghazali umur 40 tahun, tuanya seorang anak muda, mudanya seorang orang tua. Hati-hati. Kalau udah 40 tahun jumpa sama orang tua, Ustaz berapa umurnya? 40 tahun, masih muda ya? Karena yang tanya orang 70 tahun. Kalau jumpa sama adik-adik IPS, Ustaz berapa umur? 40, udah tua Pak Ustaz ya? Karena mereka umurnya 19 tahun. Hati-hati, umur 40 tahun belum taubat, hitam dadanya. 40 tahun belum taubat, benar. Yang kedua yang benar hati kita. Kebenaran tak masuk lagi, apapun tak masuk lagi. Maka hati-hati yang belum taubat umur 40 tahun. Yang sudah tua-tua, rajin ke masjid. Kalau tidak datang mereka, jangan sampai kita sekali. Ustaz, Allah lebih senang ibadahnya anak muda sama orang tua. Ustaz. Anak muda. Ini anak muda ini coba. Mereka tinggalkan malam Jumat mereka. Mereka tinggalkan samudra. Mereka tinggalkan dengan berusaha. Mereka tinggalkan keindahan duniawi. Mereka tinggalkan jalan-jalan sini, pacaran sini. Mereka hadir di Isra Mi'raj di Masjidil Sidra. Yang tua-tua ini kalau tak datang, kurang aja. Udah tua tak datang. Udah tua ada di rumah tu. Dengar. Malaikat dekat-dekat aja. Apa ni? Ada perintah aja orang. Yang udah 40 tahun, Pak Daden Po aja. Apa-apa yang udah 40 tahun aja. Kita semua pasti akan mati, tapi insya Allah matinya harus husnul khatimah. Ustaz tak akan bicara masalah lain. Kita tingkatkan ibadah sholat kita saja, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang terakhir, waktu saya sudah habis. Yang terakhir, saya tidak masih ingin apa. Saya tak mau. Karena saya capek. Yang terakhir, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, dia sholat Pak Ustaz, saya sholat tapi keji juga ikut Pak Ustaz. Saya sholat Pak Ustaz tapi adu ayam saya ikut juga Pak Ustaz. Saya sholat Pak Ustaz tapi masih buka-buka aurat Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Itu sholatnya tandanya belum benar. Tanda orang benar sholatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Suatu hari Ibnu Mas'ud pernah ditanya, hai Ibnu Mas'ud, bagaimana orang yang sholatnya lama-lama? Artinya khusyuklah, katakanlah dilihat sama orang yang sholatnya lama. Lama sholatnya. Bagaimana Ibnu Mas'ud? Apa kata Ibnu Mas'ud? Inna sholata la tanfa. Sesungguhnya sholat itu tidak bermanfaat. Man lam ata'ahallah. Barang siapa dia sholat tapi belum mentaatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baru dianggap diterima sholatnya kalau dengan sholat itu dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada maksiat, jauh daripada perbuatan keji dan munkar, dia lebih dekat kepada Allah. Itu tanda-tandanya orang masih diterima sholat. Tapi kalau sudah masih berjudi, masih berzina, masih buka aurat, masih nampak rambut keribu yang perempuan-perempuan ini, maka sholatnya itu belum diterima. Itu aja. Maka kalau bapak ibu kuatkan, tingkatkan sholat. Berat Ustaz sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kalau bukan orang khusyuk, maka sungguh berat sama sholat itu. Padahal Pak, coba lihat Pak, baris kita setengah hari sanggup begini. Upacara ini, hormat, sanggup. Tapi sholat 5 menit kita tak sanggup. Itu artinya apa? Tubuh kita kuat, iman kita sah. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini menjadi nama momentum kita untuk lebih dekat dengan Allah dalam proses sholat kita, dan kita jadikan sholat sebagai penolong kehidupan kita. Bapak Kasrem, mohon izin Pak, mohon maaf. Masya Allah, saya tahu beliau dah hati. Tak jarang saya lihat beliau duduk di depan. Beliau selalu bilang atau kabuah. Luar biasa Bapak. InsyaAllah kita akan bertemu Pak dari waktu Bapak dan Imam. Terima kasih. Dan Bapak yang lain dan saya satu-satu. InsyaAllah bila Allah. Anak-anak BPS, ajak anak-anak di Al-Fitrah, ajak anak-anak di Asrama ini. Terus tingkatkan jihad kamu. InsyaAllah engkau akan berjalan di pintu-pintu syurga suatu saat nanti. Amin ya Allah.